Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bincang-bincang sama santri kleben ya. Pertanyaannya ada yang syariat, nanti nyerempet hakikat, ada yang nyerempet torikot, ada yang nyerempet makrifat, nanti tak jelasin. Ya, yang pertama silahkan Mas Prasetyo ya, mau bertanya. Nanti Mas Albian, nanti Mas Ilham mau bertanya apa untuk masa depan, masa tua, masa perjalanan hidup. Ya, silakan. Ya, Lik, aku mau bertanya, kenapa ketika sholat nggak boleh, apa banyak yang berbicara, tidak boleh bergerak sampai 3 kali? Udah? Dah. Secara aturan syariat itu kan grup, organisasi atau kelompok. Syariat itu artinya pemula. Ibarat kalau sekolah itu sekolah SD. Ya, syariat itu pemula organisasi. Kenapa nggak boleh bergerak atau berbicara selain ayat Al-Quran? Itu hanya untuk merapihkan ibadah sholat atau usolli atau sembahyang. Itu kan ibadah seremoni. Apa sih seremoni? Atau umpamanya ibadah upacara. Seremoni itu upacara. Nah, seperti halnya kita kalau di sekolahan, kalau upacara cengenges guru BK ya, pasti negor, harus rapi, harus benar-benar siap. Nah, di saat orang itu sembahyang, aslinya itu usolli itu saya menghormat. Di saat menghormat, siapa yang dihormati gitu loh. Kita harus berimajinasi, yang dihormati ini siapa. Kalau kalimatnya umpama usolli fardhal maghribi salasa raka'atim mustaqbilal qiblati, kalau imaman, kalau makmuman, kalau sendirian adaan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala kalimatnya hanya untuk Gusti Allah yang maha tinggi. Kalau Gusti Allah benar maha tinggi, kedudukannya lebih tinggi, berarti kita nyebutnya jangan nama. Makanya kalau Allahu Akbar itu dalam hati kita mengucapnya Gusti Allah sing moho ageng, dicampur. Pas Allahu Akbar itu kan bloko. Hukumnya hukum data, hukum KTP, hukum Al-Quran. Hukum Al-Quran namanya Gusti Allah ya Allah. Tapi awake dhewe karena Gusti Allah Maha Tinggi, berarti kita kan harus menghormat. Pas Allahu Akbar, Gusti Allah kang moho ageng. Pakai bahasa Jawa dalam hati. Kalau kamu nyebut nama bapak secara data KTP, Saru kan? Iya kan? Iya, kamu nyebut nama Tuhan, nama pangeran secara data Al-Quran, ya Saru. Itu data. Al-Quran ini namanya hukum data. Al-Quranul Karim. Kita punya Al-Quranul Qadim. Di dalam jiwa manusia itu namanya Al-Quranul Qadim yang tersirat. Itu namanya hukum etika. Ini tersurat. Kalau yang Al-Quranul Qadim namanya tersirat. Ini Al-Quranul Karim ya. Jadi kenapa sih nggak boleh gerak? Karena itu kan barisan, agar rapih saja. Kalau untuk efek kesananya nggak ada. Itu hanya efek syariat, merusak tatanan keharmonisan jamaah itu saja. Nggak mengefek kepada lillahi ta'alanya, karena Gusti Allah melihat hatinya. Kalau jamaah yang dilihat ucapannya dan gerakannya, makanya yang jadi imam hati. Kan yang belakang makmum, saya nggak bisa sembahyang, saya mau makmum ikut-ikut belajar. Ini banyak nggak yang begitu? Banyak. Nah, kalau yang imamnya asal bunyi,
yang niru juga asal Bunyi. nah ini yang bahaya asbun asbun kan asal bunyi kira-kira masih kurang nggak maksudnya masih kurang jelas nggak kalau kurang jelas tanya Sudah jelas. bener nggak pokoknya efek kepada kan begini sholat itu sadar usoli itu menghormat maksudnya tangannya dua laki-laki barisan sholat nggak ditanya ya barisan sholat rapih bukan rapat ingat ya rapih bukan rapat kalau rapet Kudu rapet. kalau rapet susah loh takbir kuping tetangga kena tahiyat akhir kaki tetangga didudukin nah, rapih kalau rapet nanti setannya masuk lah imamnya kan luas iya enggak Iya. terus makmum yang paling belakang yang nggak ada temennya gimana masuk akal ya Ya. bahwa barisan sholat itu bukan rapet tapi rapih makanya kalau ada barisan sembahyang yang makmum yang jalur pertama makmum sudah penuh itu kan yang pertama di tengah yang belakang makanya nanti nambah sini nambah nah, itu aturannya memang begitu kalau yang depan udah penuh yang belakang kosong tengah-tengah nanti ada yang nambah kiri itu aturan seremoni kalau Gusti Allah tetap melihatnya hati tapi kalau di jamaah kan dilihat semua ada yang nggak bisa ngeliatin kakinya kok ada yang begini itu aturan monggo Mas Albia mau tanya apa biasa aja cok jangan tegang Nek wong non muslim iku apa mlebu neraka kabeh? tadi suratnya dibaca Yang Al-Ahzab apa yang mana? yang Al-An'am ya Al-Anam. Al-An'am padahal videonya sudah ada loh video yang masalah agama sudah masuk loh nggak nonton ya video seluruh agama sudah masuk coba Al-An'am dibaca Wamal haya Tut. wa dunya illa la'ib la'ibu walah ahlazarul akhirati akhirati khairul lazina nayatu afala ta'qilun. coba artinya baca Kehidupan dunia ini hanyalah main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? nah dunia ini hanya bermain Main. Gusti Allah loh yang ngomong loh ya ayat itu yang ngomong Gusti Allah. saya enggak makanya saya suruh baca kalau yang ngomong saya jangannya Jamroni bisa aja itu ayat Al-Quran bahwa kehidupan dunia itu hanya main-main bersenda gurau kehidupan akhirat ingat darul akhirat kampung ya tulisannya ya ada tulisan kampung akhirat Ada. nah akhirat dengan kampung akhirat berbeda contoh kalau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu dunia akhirat. Akhirat itu akhir hayat. 40 hari sebelum meninggal itu nanti yang disebut akhirat. Makanya orang kalau sudah kurang meninggal sudah ditanya sudah nggak nyambung karena mulutnya sudah dikunci ngomongnya blambiar lah ya itu akhirat dunia akhirat yang di Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu dunia itu artinya awal akhirat itu akhir tiap hari kita awal akhir kok ya kerja awal selesai akhir contoh ini yang saya bicara dunia akhirat ya awalnya nanam padi di sawah panennya juga kan di sawah Iya. Ya. awalnya kita hidup di Nia. akhirnya juga di nah Nia. itu akhirat itu di dunia setelah mati namanya darul akhirat ikut dibaca kalimatnya
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dariku kembali kepadaku. Gusti Allah itu yang bilang loh. Ayat Al-Qur'an ya. Gusti Allah hampir minggu krungu toh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari saya kembali ke saya. Kowe Gusti sing ngomong ya. Dadi nek wis balik marang Gusti, lha ya Gusti Allah nyiksa. Ini pikir saya akal kan Gusti Allah Rahman Rahim. Yakin nek Gusti Allah nyiksa. Nek sira yakin kebangetan, nah Gusti Allah Rahman Rahim kok nyiksa. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namanya Gusti Allah kang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Yakin Gusti Allah nyiksa. Wis kaya ngono wae. Ya. Sifat dasar Gusti Allah ning Asmaul Husna ya Rahman ya Rahim. Sifat dasar loh. Terus tadi Kristen ya. Ya ini di sini ayat ya. Ini Al-Qur'an ya. Surat Al-Baqarah ayat 62. Aduh, blabur iki cilik banget tulisannya. Al-Baqarah 100 ayat 2, nanti ambil yang gede. Al-Baqarah 106 62. Al-Baqarah 62. Ini Gusti Allah, kan saya enggak bicara kata si anu, kata si A ya. Saya bicaranya data Al-Qur'an ya. Saya bicaranya data Al-Qur'an. Jadi saya enggak mau ke bawah-bawah konsep luar. Harus ada dari hati, nur itu di dalam. Perhatikan gini. Ya. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bahasa Indonesianya, sesungguhnya orang-orang yang beriman baik dari kalangan Islam maupun maupun kalangan Yahudi, ini jelas ya, walladzina hadu Yahudi ya, wan nasara Kristen ya, nasara kan Nasrani, wasobiin ini paseban, kelompok agama adat kaya Satwa Darmo, Subud, kaya Sunda, Sinuhun, Karuhun, Badui, agama adat seluruh dunia. Ini ya, Sobi ini itu agama adat seluruh yang percaya bahwa akan mati. Ya, nek wong percaya bahwa arep mati, nek wong urip pasti mati. Tidak ada kerugian di kemudian hari. Gusti Allah dia ngomong tidak ada kekhawatiran di kemudian hari. Gusti Allah ngomong ya ning Al-Qur'ane. Agama apa wae nek percaya bahwa wong urip bakal mati. Nek wong yakin bakal mati, berarti wong kuwe ora khawatir. Nek ora khawatir berarti apa? Nyaman dong. Kan lawannya khawatir apa? Nyaman kan? Nah, ini Al-Qur'an ya. Agama apapun, agama apa saja, kalau dia yakin bahwa hidup itu bakal mati, tidak ada kekhawatiran di kemudian hari. Kemudian hari itu bablas terus. Ini Al-Qur'an. Jadi makanya Gusti Allah Dewi mengakui agama yang lain. Kenapa kita tidak mengakui? Terlalu egois dong. Al-Qur'an saja mengakui agama yang lain. Kenapa kita tidak mengakui? Ini Al-Qur'an. Makanya saya dulu fanatik. Dulu juga saya mengatakan, wah yang paling bagus Islam, yang lain jelek semua. Belum baca, baru kata. Lama-lama kata kan nggak jelas. Pas saya baca artinya, kita harus percaya dengan Al-Qur'an loh. Wajib percaya dengan Al-Qur'an. Contoh, rukun iman saja itu harus urutan loh. Ini gara-garanya rukun imannya nggak urutan. Rukun iman pertama percaya karo Gusti Allah, kedua karo malaikat, ketiga karo kitab, keempat karo rasul. Nah ini sih repot.
Uang beragama percaya karo Gusti Allah, kur karo Rasul sing loro dilangkai. Sehingga fanatik. Padahal ingin menemukan Rasul harus baca kitab. Kitabnya diwaca sih. Lah iki percaya karo Rasul, kitab ora diwaca. Jare. Terus contoh rukun Islam sing pertama syahadat. Kenapa syahadat dilanggai? Syahadat kan aku bersaksi. Kalau bersaksi lihat kan? Iya. Rata-rata syahadat kok diucapke tok. Lah Gusti Allah kaya apa? Nah, ini kelas tinggi, kalau kamu jangan dulu belajar ini. Yang penting kamu harus yakin. Ini contohnya ini. Angin ini di mana-mana ada enggak? Ada. Tapi angin enggak banyak kan? Tetap satu kan? Gusti Allah diibaratkan, difilosofikan seperti angin. Gusti Allah itu satunya bukan satu kesatuan. Makanya ada kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Ada kalimat wahid. Wahid sama ahad beda. Kalau ahad itu satu, kalau wahid itu kesatuan. Ingat ini bahasa Arab itu wahid itu kesatuan. Tapi kalau ahad satu. Ini mumet ora. Nah, banyak kali nanti pokoknya kalau kamu nggak jelas, videonya akeh penjelasan loh. Ini masalah ayat yang ini yang tentang agama ada videonya, diketik lah seluruh agama diakui oleh. Nah, ini nanti sesi 2 ini kepanjangan, takutnya nggak masuk, tak tutup nanti baru sambungan. Ya ini tak tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.